pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Senin 5 Desember 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan mengalami penurunan sebesar 0,48% dalam sepekan terakhir dibandingkan dengan pekan sebelumnya pada Jumat yang berada di level 7.053,15. IHSG pun ditutup turun tipis dari hari sebelumnya 0,02% pada perdagangan Jumat 2 Desember lalu. Sektor teknologi membebani laju indeks komposit selama sepekan dengan penurunan mencapai 10,71% dan diikuti sektor infrastruktur yang mengendur 1,4%. Di sisi lain, sektor energi menguat sebesar 4,38% dan diikuti sektor kesehatan yang juga naik sebesar 3,27% sepekan. Dalam satu pekan, sebanyak 114,6 miliar lembar saham diperdagangkan. Di seluruh pasar, investor asing cenderung masuk dengan net foreign buy mencapai 885,68 miliar rupiah. Sedangkan di pasar reguler, investor asing membukukan net buy sebesar 552,48 miliar rupiah. Pelaku pasar mencermati sentimen yang datang dari S&P Global yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi negara emerging market pada 2023 menjadi 3,8% dari sebelumnya yang sebesar 4,1%. Hal ini seiring dengan tekanan yang belum mereda dari konflik Rusia-Ukraina, masih berlangsungnya pandemi COVID-19, dan kondisi kebijakan moneter yang ketat. Dari dalam negeri sendiri, pertemuan tahunan Bank Indonesia 2022 memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 tetap kuat pada kisaran 4,5% hingga 5,3% dan akan terus meningkat menjadi 4,7% hingga 5,5% pada 2024. Kemudian IHSG sepekan juga dibayangi rilis data inflasi November oleh Badan Pusat Statistik yang mencatat inflasi sebesar 5,42% secara tahunan dengan indeks harga konsumen sebesar 112,85. Pasar juga merespon laporan terbaru S&P Global yang mencatat Purchasing Manager Index Manufaktur Indonesia pada November sebesar 50,3 poin. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Meski sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2022, jangan berharap indeks harga saham gabungan rally dalam waktu dekat. Analis memprediksi indeks saham masih akan bergerak sideways pada perdagangan hari ini. Kendati begitu, ada potensi IHSG naik terbatas setelah tertekan hampir sepanjang perdagangan lalu. Analis Binarta Sekuritas Ivan Rosanova menilai berbaliknya arah indeks saham pada perdagangan Jumat 2 Desember setelah sempat tertekan cukup dalam mengindikasikan mulai terbentuknya sebuah akumulasi. Di akhir pekan lalu, indeks harga saham gabungan ditutup di level 7.019,64. Turun tipis 0,02% dibandingkan penutupan di hari sebelumnya. Pada sesi perdagangan pertama akhir pekan lalu, IHSG sempat tertekan hingga mencapai level 6.967,95 sebelum kembali menguat di sesi perdagangan kedua. Analis Kadaka Hita Solvera William Wibowo juga menganalisa IHSG pada Senin 5 Desember ini masih akan cenderung bergerak sideways. Proyeksinya, IHSG akan bergerak dalam rentang support 6.950 dan resisten 7.110. Beberapa sentimen positif dari dalam negeri masih menjadi penopang penggerakan indeks saham tersebut. Pelaku pasar masih akan merespon positif angka inflasi dalam negeri yang terus turun. Sekedar mengingatkan, di November lalu inflasi Indonesia secara tahunan hanya sebesar 5,42%, turun dibandingkan 5,71% di bulan Oktober. Selain itu, nilai tukar rupiah cenderung menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Ini juga memberi energi baru IHSG. Jumat lalu, kurs rupiah naik 0,88%. Ivan memprediksi IHSG akan bergerak dalam rentan support 6.955 dan resisten 7.080 hari ini. Investor bisa mencermati saham INDF, MDKA, ENRG, dan juga PNLF. Sedangkan William merekomendasikan saham Antam, APLN, BIRD, ENRG, dan juga MDKA untuk perdagangan pada pekan ini.
Beralih pada sektor komoditas, harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang pada perdagangan Jumat terpantau melonjak tajam bila dibandingkan dengan harga pada Jumat sebelumnya, yakni 25 November. Berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, harga emas 24 karat ukuran 1 gram terpantau dijual Rp1.004.000 per gram pada Jumat. Nilai tersebut melesat Rp24.000 dibandingkan harga jual pada Jumat pekan lalu. Secara harian, harga emas berada di level terendahnya pada Selasa sebesar Rp977.000 per gram. Kemudian, emas bergerak terus naik ke level tertingginya pada Jumat sebesar Rp1.004.000 per gram. Sementara itu, harga emas satuan 10 gram dan 25 gram masing-masing dijual Rp9.535.000 dan Rp23.712.000. Selanjutnya, harga emas satuan 50 gram dibanderol Rp47.345.000, sedangkan ukuran 100 gram dapat ditebus dengan harga Rp94.612.000. Di sisi lain, harga buyback emas Antam berada di level Rp911.000 per gram, melambung Rp27.000 dibandingkan Jumat sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia menguat selama sepekan terakhir hingga perdagangan Jumat petang. Harga minyak West Texas Intermediate di New York Mercantile Exchange bergerak di level 81,50 US dollar per barel. Nilai tersebut lebih tinggi 6,56% dibandingkan harga pekan sebelumnya, yakni 76,48 US dollar per barel. Adapun harga Brent di ICE Futures Europe menguat 3,61% menjadi 86,73 US dollar per barel, lebih tinggi dibandingkan posisi akhir pekan sebelumnya, 83,71 US dollar per barel. Pergerakan harga minyak sepekan didorong oleh perkiraan pasar terhadap pemangkasan pasokan lebih besar yang akan dilakukan OPEC akibat merosotnya harga akhir-akhir ini. Pasar masih menunggu hasil pertemuan OPEC beserta sekutunya yang dijadwalkan pada 4 Desember. Pergerakan harga minyak juga mendapat sentimen positif dari pelonggaran kebijakan nol COVID di Cina yang meningkatkan optimisme pemulihan permintaan. Sementara itu, sepanjang perdagangan Kamis, indeks dolar Amerika Serikat turun ke level terendah sejak Agustus setelah pejabat Federal Reserve menyatakan bahwa kenaikan suku bunga berpotensi akan turun pada bulan ini. Hal ini pun menjadi katalis pendorong harga minyak mentah karena pelemahan dolar Amerika Serikat membuat minyak lebih murah bagi pemegang mata uang lain. Berita penutup kita pada pagi hari ini, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi berlanjut pada hari ini. Rilis data non-farm payroll Amerika Serikat periode November menjadi sentimen positif bagi rupiah. Jumat lalu Amerika Serikat mengumumkan NFP di November mencapai 263.000, kendati lebih rendah dari Oktober yang berada di 284.000. Realisasi tersebut jauh lebih baik dari konsensus pengamat yakni 200.000. Analis DCFX Futures Lukman Leong mengatakan kondisi tersebut mendukung pelemahan lebih lanjut dolar Amerika Serikat. Pelaku pasar kembali masuk ke aset beresiko, termasuk diantaranya rupiah. Karena itu, ekonom Bank Mandiri Reni Eka Putri menilai dana asing berpotensi kembali ke pasar modal domestik. Rilis cadangan devisa Indonesia yang diprediksi tetap kuat juga akan menopang rupiah. Presiden Komisioner HFX Internasional Berjangka Sutopo Widodo memprediksikan kurs rupiah hanya memiliki peluang menguat sampai Rp15.300 pada pekan ini. Untuk hari ini, Sutopo memprediksi rupiah akan bergerak antara Rp15.400 hingga Rp15.500. Reni memprediksi rupiah bergerak di rentan Rp15.345 hingga Rp15.512. Sedangkan Lukman memprediksi rupiah hari ini di Rp15.350 hingga Rp15.500 per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gadis Retnandalas pamit undur diri, sampai jumpa.